Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para siswa sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukurnya karena kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, dan semoga kabar-kabar kalian sekalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan juga Pak Guru, mudah-mudahan juga diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para siswa, kita jumpa lagi di hari ini, di hari Kamis tanggal 9 September 2021 dalam pembelajaran pendidikan lingkungan hidup atau PLH. Baik, pada pelajaran yang lalu kalian sudah banyak belajar tentang lingkungan biotik. Nah, untuk pembelajaran hari ini, tujuan yang ingin dicapai adalah kita mampu menyebutkan bagian-bagian dari lingkungan biotik itu sendiri, mampu menjelaskan tentang populasi, menjelaskan tentang ekosistem, dan itu bagian dari kehidupan keseharian kita sebagai bagian dari lingkungan biotik. Baik para siswa, kita masuk ke materi pembelajaran kita. Nanti tolong diulang-ulang pelajaran ini karena ini merupakan bagian dari rangkaian yang mirip-mirip dengan ilmu pengetahuan alam atau IPA, yang mana dengan kalian memahami ini, nanti di pelajaran IPA tentang makhluk hidup pun akan dibahas juga dalam pembelajaran ini. Baik para siswa, kita masuk pada materi yang ingin Pak Guru share untuk kalian adalah materinya. Ya. Ini materi PLH untuk hari ini. Baik para siswa, pelajaran kita adalah lingkungan biotik, lanjutan dari pembelajaran yang lalu. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari bahwa lingkungan biotik adalah keseluruhan komponen yang ada di bumi dan isinya adalah makhluk hidup. Makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Tanpa adanya makhluk hidup, maka bumi ini akan menjadi hampa, menjadi gersang. Dan selain manusia, hewan, dan tumbuhan itu ada juga makhluk mikroba atau mikroorganisme yang sangat kecil, harus digunakan alat mikroskop untuk melihatnya. Baik, para siswa, pelajaran yang lalu pula kita sudah tahu tentang individu atau sekelompok manusia, atau bukan sekelompok tapi satu manusia, satu orang atau seorang manusia, seekor binatang, sebatang pohon, itu namanya individu. Sedangkan populasi adalah sekumpulan makhluk hidup yang sejenis. Ya, itu makhluk hidup yang sejenis, misalnya sekumpulan sapi dalam satu kandang, nah itu namanya populasi. Sekumpulan kambing dalam satu ladang, itu berkumpul kambing saja di situ, tidak ada makhluk hidup lain. Kalau di ladang itu nanti ada katak, berarti bukan populasi namanya, ya. Nah, jadi itu sekumpulan makhluk hidup sejenis. Kalau di hutan ada 1000 pohon jati, nah itu populasi. Berikutnya yang masuk pada pelajaran hari ini adalah tentang komunitas dan ekosistem. Ini yang kita pelajari. Komunitas adalah beberapa kelompok makhluk hidup atau beberapa populasi berkumpul. Ya. Ada populasi kija, ada komunitas, ini semua berkumpul. Komunitas ya, berkumpul dalam populasi, seperti populasi kija, populasi burung, gajah, dan sebagainya, hidup dalam bersama.
Ya, karena dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing. Jadi itu berkumpul. Ya. Nih, jadi dalam satu itu ada kepentingannya. Jadi makan dan itu komunitas. Jadi kalau seperti ini, kalau Pak Guru mengatakan komunitas sawah, maka di sana akan ada tanaman padi di sawah, ada burung yang makan makan padi, kemudian ada katak di situ, ada ular di situ, ada cacing di situ. Itu namanya komunitas, komunitas sawah, ya. Ya, itu keperluannya adalah karena butuh mereka tinggal di sana ya. Seperti burung datang ke sawah karena memakan padi, gitu ya. Ular juga begitu. Kenapa datang ke sawah? Karena ular memakan tikus yang biasa ada di sawah, memakan katak dan sebagainya. Kenapa katak ada di situ? Karena di situ ada hewan-hewan kecil seperti belalang kecil itu dimakan oleh katak. Itu karena kebutuhan. Jadi mereka berkumpul dalam satu komunitas, ya. Itu komunitas sawah. Begitu juga komunitas ladang, komunitas kebun, komunitas eh, hutan. Ini semua makhluk hidup yang ada di hutan itu tuh namanya komunitas, ya. Kemudian ekosistem, ya. Ekosistem ini muncul karena adanya saling ketergantungan, ya. Jadi ada tuh. Jadi di sini dikatakan eh, mendapatkan makanan itu kalau komunitas. Tapi kalau ekosistem itu adanya di situ saling ketergantungan sudah, ya. Ada saling ketergantungan. Mereka butuh, betul-betul butuh di situ, adanya di situ. Jadi ekosistem ya seperti tadi dikatakan ekosistem sawah. Ekosistem muncul nih karena adanya kebutuhan. Di dalam satu ekosistem itu tentu ada yang memproduksi atau yang membuat atau yang menghasilkan, dan ada yang berperan sebagai konsumen atau pemakai atau pemakan atau pengguna, gitu ya. Contoh tumbuhan yang hijau itu pasti akan dimakan, akan dipakai, akan digunakan. Itu namanya konsumen yang menggunakan itu. Siapa pengguna? Ya manusia, ya hewan-hewan lain itu yang menggunakan. Ya, tapi di dalam ekosistem ini pun juga begitu luar biasanya. Ya, ada yang berperan sebagai produsen tadi tanaman, ada yang berperan sebagai konsumen. Sedangkan konsumen ini bermacam-macam. Ada bertindak sebagai herbivora, ada karnivora, dan ada juga omnivora. Tuh. Apa itu maksudnya? Bahwa tumbuhan sebagai produsen karena ada tumbuhan yang hijau di situ, sehingga datanglah hewan-hewan pemakan tumbuhan. Ya. Misalnya Pak Tani menanam padi di sawah, wah hijau. Begitu padinya tumbuh berbuah, nah muncul bulir-bulir padi. Apa yang datang? Burung. Muncul juga tikus. Ya, itu datang karena adanya konsumen, adanya produsen, ya. Ada penghasil di situ. Nah, dari situ datang tikus memakan padi tadi. Nah, saat padi dimakan oleh tikus, di saat itu ada hewan karnivora. Nah, ini karnivora. Yang karnivora itu datang juga melihat, oh, ada yang makan padi. Oh, kalau begitu aku makan dia. Nah, itu dimakannya. Namanya karnivora yang makan itu. Nah, sedangkan wah muncul lagi datang yang ketiga. Oh, itu kesempatan ada di situ banyak. Nah, didatangin. Yang pemakan ketiga itu adalah omnivora. Nah, sementara habis itu masih ada juga makhluk hidup lain yang berperan di tempat itu. Namanya pengurai atau mikroorganisme. Ya, kita lihat bagaimana bentuk uraiannya. Nah, ini ya. Ini ada tanaman padi sebagai produsen, bertindak sebagai produsen. Semua tanaman hijau bertindak sebagai produsen. Nah, padi dilirik oleh Mr. Tikus. Nah, ini ya.
Ini tikus yang pemakan langsung kepada tanam itu namanya konsumen satu. Ya. Jadi kalau makan langsung ke tanaman hijau atau tumbuhan, daunnya kah, buahnya kah, bijinya kah, terserah, itu namanya konsumen satu. Nah, konsumen satu dilirik juga oleh konsumen dua. Apa yang bertindak sebagai konsumen dua? Adalah ular pemakan tikus. Nah, ini ularnya ya. Ular makan tikus. Nah, begitu selanjutnya ular ada di sawah itu, wah ini ada ular, dilirik juga dari atas oleh Mr. Elang ya. Mr. Elang itu sebagai konsumen tingkat 3. Ini elang, burung elang, pemakan ular. Ini tuh. Bisa juga langsung makan tikusnya, tapi di sini bertindak sebagai konsumen 3. Kalau langsung makan tikus berarti dia bertindak sebagai konsumen 2. Nah, ini ya. Nah, ini karena ada kesempurnaan penjelasan Pak Guru, ada produsen, ada konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3, dan juga ada pengurai, ini bakteri ya. Ini bakteri. Sehingga busuk kan tidak kelihatan, itu busuk, busuk, lama-lama mengering, tidak ada bekasnya. Tapi nanti turun hujan menjadi subur daerah itu ya, karena diurai oleh mikroorganisme, mikroba yang tidak kelihatan langsung oleh mata. Ya, itulah bagian dari rangkaian ekosistem. Jadi di satu tempat itu ada ekosistem, kalau ekosistem lengkap ya seperti ini ya. Nanti mikroorganisme ini membantu tanaman baru untuk menyuburkan. Demikian penjelasan Pak Guru hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan tetaplah konsisten untuk menjaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker jika keluar rumah, cuci tangan sampai bersih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.